tahu bagaimana berpikir kayanya. Jadi kayak menolak uang, Menolak dia uangnya. fokusnya bukan ke uangnya. Iya. Itu satunya membaca peluang jadi duit, satunya menjadi ladang kebaikan. Ya, betul. Itu namanya menyanyiakan yang Tuhan berikan Yang gitu ya. Assalamualaikum, ketemu lagi di Ngopi Mas, ngobrol pintar bareng Mas Firman. Terus kemudian kalau misalnya kita ngelihat bisnis berhasil, itu semuanya kan sebenarnya ada yang bilang tuh di YouTube, di podcast, semua itu sebenarnya bukan usahanya, tapi adalah kita harus jeli membaca peluang-peluang yang ada. Nah itu juga gimana Mas caranya ini ya? Pikiran bosor kita itu membantu kita untuk menemukan peluang yang orang itu nggak ngelihat. Yang sering kan kalau orang kelihatan ya udah semuanya sama. Nah kita kan cari celahnya nih, mana yang nggak kelihatan. Itu bermula dari saat kita sudah suka sama uang, Mas. Itu oke, kita suka uang duluan. Ya. Oke. Ketika kita suka sama uang, itu kan di kepala isinya uang semua tuh. Mantra emang ya? Sehingga kita melihat sesuatu itu uang, duit gitu ya, ada cuannya. Peluang. Nah, sehingga pasti akan muncul seperti itu. Tapi kalau orang sudah di kepalanya bukan uang, tidak mikir uang, nggak suka sama uang, dia tidak akan melihat uang di situ. Oke. Sepertinya dia itu orang baik. Kamu jangan mikir uang tok, ya, jangan mikir uang saja. Tapi dia menjadi peluang. Sedangkan uang itu korelasinya rekat sama peluang. Iya, kan tadi peluang biar dapat uang. Iya, nggak suka uang, menghina uang, menghindari uang, akhirnya menjadi peluang. Gitu Mas ya? Artinya apa? Iya. Ketika ada dua orang, yang satu itu kepalanya memang mikirnya kaya, yang satu mikirnya miskin, diberikan kondisi yang sama, itu akan berbeda. Atau mungkin kalau kayak sama miskin terlalu kontras Mas. Yang satunya mikirnya itu uang, saya mikirnya baik, ya, berbuat baik. Betul, itu akan berbeda. Beda. Yang satu, padahal semua sama-sama baik nih. Betul. Ya. Satu suka sama uang, satunya mikirnya baik aja. Kebaikannya aja nih. Sehingga itu akan berbeda di situ. Padahal situasinya sama. Satunya membaca peluang jadi duit, satunya menjadi ladang kebaikan. Ya, betul. Ya. Saya jadi ingat Mas, saya pernah ada sebuah, ini mungkin sebuah cerita yang sudah legend gitu ya. Ada perusahaan jam ini mengirimkan pegawainya ke sebuah kota gitu ya. Dia ngirim si pegawai pertama, kirim ke sana. Pegawai pertama ngelihat di kota itu nggak ada yang pakai jam. Iya. Terus dia balik lagi ke bosnya, bos kita nggak akan laku di situ. Kenapa? Nggak ada yang pakai jam di situ. Nggak ada pasarnya, oke. Nggak ada pasarnya. Nah akhirnya bosnya nyoba ngirim orang yang kedua gitu ya ke sana, ke tempat yang sama. Yang kedua ini lihatnya, loh nggak ada yang pakai jam di sini ya. Berarti kalau aku jual jam bisa laku nih. Kondisi yang sama. Orangnya berbeda. Oh, beda mikirnya. Dia balik ke bosnya, bos kita buka di sana. Kok bisa? Di sana nggak ada satupun yang pakai jam. Kita jual di sana pasti laku. Kita jadi leader di situ. Nah itu kan kondisi yang sama dengan dua cara yang berpikir berbeda, dengan program pikiran yang berbeda, akan responnya berbeda juga. Oh yes. Nah sekarang itu pertanyaannya, mungkin dia tahu kalau itu menghambat. Cuman pertanyaannya, kok ada orang yang selalu mengulang kesalahan yang sama dalam hidupnya? Mengulang itu terjadi karena polanya sama Mas, jadi looping gitu ya. Jadi karena polanya sama maka akan terus berulang dan itu tidak dia sadari. Misalnya tadi dia tanpa sadar semua pemahaman dia itu menolak uang, terus dia ganti-ganti bisnis. Yes. Okay. Akhirnya apa? Gak pernah dapat untung gitu ya. Dan ternyata memang dia tidak cari untung. Padahal itu penyebabnya, dia nggak nyari untung. Dia nyarinya keberkahan, kan nggak nyari untung. Iya. Padahal itu mindset yang bagus Mas ya, keberkahan ya. Tapi nggak enak kan? Tapi berbeda. Yang dicari uangnya. Bisnis karena ya, oke. Sehingga itu sering, saya juga sering nemui banyak orang yang dia berganti-ganti bisnis tapi nggak pernah dapat untung. Bahkan tidak punya rumah, tidak punya mobil. Kenapa? Memang tidak mikir uang sebetulnya. Tidak mikir berarti kayak menolak uang. Dia fokusnya bukan ke uangnya. Iya.
tadi itu keberkahan dan sebagainya tadi. Dan ketika dia berganti-ganti bisnis, itu apakah juga ada kemudian dia muncul, aku kalau misalnya ganti lagi nanti gagal lagi, ganti nanti gagal lagi, itu apakah juga berasal dari program bawah sadar yang terinstall sebelum-sebelumnya, Mas? Iya, karena kan misalnya dia bergaul sama orang-orang yang seperti itu, dia pernah punya pengalaman di hidupnya seperti itu, sehingga dari kecil tuh seperti itu, sehingga sampai dewasa akan punya konsep di hidupnya ya seperti itu, akhirnya akan berulang-ulang terus. Kalau itu tidak di break gitu ya, tidak dipatahkan, tidak diubah, ya akan berulang terus. Oh, ya takut terus. Takut terus. Dia harus merubah lingkungannya. Ubah lingkungannya ke orang-orang yang dia berani, orang-orang yang memang mindsetnya kaya, sehingga akan berganti pemahamannya, berganti pola pikirnya di situ. Jadi kayak misalnya kalau kita sering ke tempat-tempat seminar motivasi pengusaha, kamu kenapa nggak mulai usaha? Saya takut gagal. Kenapa? Kan kamu baru lulus sekolah, kok takut gagal? Itu juga kemungkinan dia dapat dari informasi sebelum-sebelumnya, entah keluarganya, orang tuanya. Oke, semuanya dari program bawah sadar yang tidak sengaja terinstall ya, Mas ya? Tidak sengaja terinstall, sehingga masuk ke kepalanya dan ya itu terjadi di hidupnya. Siap. Nah itu mungkin tadi yang ini Mas ya, yang apa namanya, yang secara nggak sadar. Tapi juga ada Mas ya, orang itu yang secara nggak sadar menolak kesuksesan yang dia itu sebenarnya inginkan. Berarti mungkin yang tadi dia pengennya uang, tapi nggak suka sama uang. Oke. Pengen warungnya rame, tapi mikirnya kalau rame nanti capek. Nanti ribet. Iya. Nanti repot. Nanti nggak sinkron. Jadi kan namanya menolak ramenya. Padahal bisa rame tapi nggak capek. Betul. Bisa rame tapi nggak ribet. Iya. Memang semudah itu Mas ya? Semudah itu Mas ya sebenarnya. Sebetulnya semudah itu ya. Hanya kan selama ini di banyak referensi, di banyak video, di banyak buku seolah make pikiran itu susah, make subconscious itu susah. Harus meditasi dulu. Meditasi dulu, dan harus ada proses terapi dulu, ada bahasa, mungkin ada proses induksi dan sebagainya gitu ya. Yang seolah itu susah. Kalau orang Jawa itu tirakat dulu nih. Nah, tirakat dulu dan sebagainya. Jangan tirakat itu kan kondisi yang nggak enak nih ya. Oh, jadi dia secara nggak sadar ya kayak menolak sama yang dia inginkan. Terus kemudian yang apa namanya, ini terkait tadi kan sahabat Mas ya, sahabat. Apakah juga ada orang yang memiliki, jadi pikirannya jadi musuhnya dia sendiri? Ada Mas gitu ya? Ada mungkin ya? Mungkin dan ada banyak. Artinya apa? Dia pengen sesuatu, tapi kan di pikirannya mengajak sebaliknya. Itu kan namanya bukan lagi menjadi sahabat, tapi jadi musuh kan? Jadi musuh. Dia pengen malah dukung. Nggak dukung, tapi malah melarang. Yes. Akhirnya jadi musuh pikirannya. Kenapa? Karena tidak dikenali mana yang harus diubah, yang sesuai, yang enak atau yang seperti apa, sehingga jadi musuh pikirannya. Yang harusnya diciptakan Tuhan untuk menjadi pendukung, malah dibiarkan menjadi musuh. Itu namanya menyanyiakan yang Tuhan berikan gitu ya. Oh yes. Iya. Setuju Mas, yang tadinya dia harusnya bisa memprogram menjadi sahabatnya dia, menjadi musuhnya dia gitu ya. Sahabat itu yang membuat dia lebih enak, musuh menjatuhin dia. Tapi itu ada dan banyak seperti itu ya. Yes, oke. Berarti kalau kita membahas asal usulnya dari mana sih munculnya program bawah sadar, itu berarti kalau boleh saya simpulkan dari apa yang terjadi di kehidupannya dia, dari apa yang dia terima selama ini yang dia nggak sadar, nggak filter Mas ya. Seperti apa Mas kira-kira? Ya, yang sejak dia punya kepala sebetulnya. Sejak dia punya kepala. Dia punya kepala di kandungan itu sudah masuk program-program ke dalam pikirannya. Itu kenapa kalau di agama disuruhnya ketika hamil disuruh baca
ayat tertentu, Ya, dibaca doa ya tertentu. oke. Kalau orang bule dengerin musik Nah, klasik. klasik. Oke. Kalau Jawa jangan lihat yang Jelek, jelek-jelek nggak ya. boleh ngelempar Nah, hewan. lempar Oke. hewan ya. Tidak boleh nginjek hewan Iya, kan. nanti Nah, kalau itu kejadian. eh, itu Heeh. kan supaya yang masuk itu yang enak-enak aja sebetulnya. Dan itu ketika kejadian sebenarnya yang memprogram beliaunya sendiri. Betul. Bukan Allah jahat nih ngasih aku nggak. Bukan. Jadi Yes. bukan Allahnya yang membuat jadi jahat, bukan jadi tidak baik karena dia salah pilih program, salah milih inputan sehingga outputnya ya sesuai inputannya tadi. Sedangkan yang didengar dia di bawah sadar sudah terbentuk bertahun-tahun, mungkin nggak 88 ya, 100%. Sehingga jadinya gampang terjadi. tidak nyaman di situ. Oke, ya. Berarti kalau tadi kita sejak mulai dibentuk apa mas kepala ya tadi ya di kandungan. Di kandungan itu berarti seberapa besar pengaruhnya orang tua kan yang lain kita ya orang tua. Lalu kemudian setelah kita dilahirkan masuk ke keluarga yang kita nggak bisa memilih. Iya. Ya. Nah berarti itu pengaruhnya seberapa besar mas? Orang tua, lingkungan, terus sama masa lalu yang kita alami itu seberapa besar pengaruhnya ke kehidupan kita yang sekarang? Ya, orang tua punya peran besar dalam membentuk anaknya sebetulnya. Inilah pentingnya orang tua itu memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana program yang memberdayakan anaknya. Orang tuanya harus tahu dulu nih. Kalau orang tuanya saja tidak kenal, tidak bisa memprogram pikiran sendiri, tentu tidak akan bisa memprogram pikiran anaknya. Yes, oke. Makanya, maaf, anaknya orang kaya lebih besar potensinya jadi kaya, anaknya orang yang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Miskin juga. Karena ketika dia anaknya orang kaya, tentu bapaknya sudah tahu bagaimana berpikir kayanya. Sehingga ketika menasihati anaknya, ngajarin anaknya, tentu tidak sama dengan bapak yang yang miskin mengajari anaknya. Ya, dan itu mulai dia lahir. Betul. Masuk terus. Oke. Ya. Sehingga cara cepat kaya adalah mengganti ayah ya. Buat para ayah. Ayah angkat mas ya. Ayah angkat. Ya. Pindah kos-kosan gitu mas ya. Iya. Bukan suruh ganti suami nih ibunya ya. Berarti kalau misalnya dibilang apabila kita melihat dari konteksnya ayah kaya sama ayah miskin, berarti kalau ayah yang miskin ini dia akan memberikan pengalamannya yang buruk kurang baik kepada anaknya. Nah itu bisa berlanjut terus sampai dia dewasa bertahun-tahun. Apakah bisa berubah mas? Apakah seperti apa mas? Berubah bisa, pasti bisa berubah. Kalau si anak ini dia kemudian nonton podcast kita mas. Oke, siap. Nonton podcast kita dia sadar ternyata bisa dirubah gitu ya. Ternyata bisa dirubah ya. Sehingga dia muncul kesadaran bahwa bisa dirubah. Iya. Tapi kalau dia sampai dewasa tidak punya pengetahuan bahwa itu bisa dirubah, ya tidak akan berubah. Yes. Dan nggak cukup hanya dengan punya pikiran itu aja. Dulu bapaknya Pak Harto itu petani, sekarang jadi presiden. Betul. Tapi dia nggak tahu prosesnya apa. Ya. Beliau itu menjadi dulu petani, menjadi presiden. Betul. Ya, dan itu nggak apa-apa Le, kamu sekarang anaknya bapak miskin, engkau sugih, tapi nggak ada caranya percuma. Betul. Itu mas ya. Sehingga yang tertanam ya miskinnya tadi. Iya. Tidak melihat bahwa misalnya Pak Harto dia ketika habis dari keluarga yang petani itu dia ketemu dengan saudagar yang kaya, ketemu pejabat yang kaya, ketemu ini, ketemu itu. Yang miss adalah informasi prosesnya. Betul, beliau informasi menjadi ke sana. Informasi ketemu ayah angkat yang mana. Ini yang miss tidak disampaikan. Iya, sering ada di konten. Ini dulu saya dari miskin sekarang pindah ke luar negeri menjadi ini. Akhirnya orang tuanya bilang nggak apa-apa kamu sekarang nggak kaya, nggak pintar, kamu bisa kok. Iya. Tapi how-nya, caranya nggak tahu. Iya. Dengan melihat podcast ini akan menjadi tahu. Iya, bahwa itu bisa dirubah. Diganti. Bisa diganti.
Ada harapan masih berarti Mas ya? Masih ada Untuk harapan. orang di luar sana, siap. Lalu apa namanya? Kalau misalnya orang itu dia posisinya masih belum melihat podcast kita Mas ya, belum tahu bisa dirubah. Apakah ada cara untuk mengenali bahwa kita itu punya program bawah sadar yang menghambat? Istilahnya, apakah bisa orang itu tanpa nggak tahu informasinya nih, oh dia tuh kenal, ini ternyata menghambat ya buat saya. Nggak bisa Mas, Nggak bisa, Mas, yang ya? namanya Oke. merubah itu harus tahu informasi kan. Oke, tahu dulu Mas ya. Nah, Ya. dia ada pengetahuan bahwa pikiran itu boleh dirubah. Pikiran itu adalah sumbernya kehidupan dan bisa dirubah. Kan harus ada pengetahuan itu. Yes, oke. Ketika itu tidak sampai ke dia, ya dia merasa bahwa ya sudah, ini nasibku, ini takdirku, ini batasanku sudah segini gitu. Oke. Bahkan mengatakan ini sudah karmaku, sehingga merasa itu tidak bisa dirubah. Harus tahu dulu, baru kemudian dirubah. Bahwa pikiran itu punya program yang masih bisa diubah. Oke, berarti memang langkah pertamanya supaya dia itu mengubah harus tahu dulu Mas Yani ya. Ya. Oke, berarti tahu ini juga PR Mas Yani ya. Ya, harus tahu. Ya, harus tahu ya Mas ya. Oke, siap. Makanya itu PR juga buat teman-teman yang nonton untuk share ke banyak orang supaya banyak yang tahu juga kan. Betul. Jadi kalau teman-teman merasakan ini ada pencerahan, supaya temannya atau mungkin siapapun keluarganya, karena kuncinya harus tahu dulu. Betul. Kalau nggak tahu gimana dia bisa berubah? Iya, gimana suruh bahkan nggak Ya, tahu. kalau teman-teman sayang, care sama keluarganya harus di-share supaya tahu. Supaya mereka tahu bahwa Bisa masih loh, ada harapan. ada harapan. Betul. Ya jangan dikip sendiri ya. Siap. Oke. Nah, apa namanya kemudian dia tahu nih Mas, dia sudah nonton, dia tahu bahwa harus dirubah. Lalu kemudian dia kadang-kadang yang sering saya dulu saya tahu juga ikut motivasi seminar. Terus dikasih kayak afirmasi ya, kamu sukses, kamu kaya, kamu setiap hari bilang kamu kaya, kamu sukses. Itu bisa berubah, berdampak. Karena kan kalau kita bilang aku kaya, aku sukses, itu kan masuk Mas ke bawah sadar. Betul, masuk. Bisa gitu Mas ya? Masuk iya, tapi kan masuk iya. belum tentu merubah. Masuk iya, tapi nggak merubah. Berarti percuma dong kita afirmasi, saya kaya, saya sukses. Iya, percuma kalau tujuannya untuk merubah. Kalau tujuannya merubah, ya percuma. Karena afirmasi. Kan yang namanya merubah itu harus ada kondisi awal, ada perubahannya ke arah yang baru. Kondisi awal, terus kemudian di perubahannya kondisi yang baru kan. Oke. Itu namanya merubah kan. Iya. Kalau kita hanya mengulang-ulang, itu kan nggak ada yang dirubah. Afirmasi itu mengulang-ulang saja Mas ya berarti. Katanya disuruh ulang-ulang kan. Oh iya. Setiap pagi nih lihat kaca. Setiap pagi mau tidur. Kamu kaya. Tapi kan nggak ada yang dirubah. Yes, oke. Apa yang dirubah? Kan hanya dimasukkan tapi nggak dirubah. Apa? Tidak tahu apa yang harus saya rubah. Yes. Ketika nggak tahu yang dirubah, percuma kan? Cuman kayak informasi di tengah-tengahnya aja. Nah, tapi nggak tahu awalnya gimana ya. Apa harus dirubah? Akhirnya masuk, oke, masuk aja itu. Kan hanya diulang-ulang aja masuknya. Yes, tapi kan program lama yang itu jelek, yang tidak enak, program lama yang miskin tadi nggak dirubah. Ya, oke. Berarti ini juga kemungkinan bisa seperti pola. Jadi orang yang memang berhasil merubah itu yang sukses, yang bisa orang yang bisa merubah, betul, akan merubah hidupnya dia. Ya, sedangkan kalau dia hanya afirmasi, akhirnya ya nggak bisa berubah, kembali ke pola-pola lama lagi. Ya. Berarti bisa diibaratkan sebenarnya kalau dengan satu kata kunci kita tahu, itu seperti kalau kita naik mobil itu di handrimnya dilepas dulu nih, baru kamu gas gitu. Percuma kamu gas sampai kenceng, tapi handrimnya begini, bener gitu Mas ya? Ya betul, iya gitu. Iya. Sampai mesinnya meledos, nggak bakal jalan. Iya. Kamu nggak tahu yang dirubah. Aku kaya, aku pintar, aku percuma. Siap. Jadi sebelum afirmasi kita harus tahu dulu apa yang harus dirubah. Oke, jadi kembali lagi Mas ya, harus di-share ya teman-teman ya ke siapapun supaya tahu teman-temannya bisa dirubah. Kalau enggak percuma dikasih afirmasi, kamu hebat, kamu kaya, kamu sukses, nggak akan berhasil. Oke. Nah, oke Mas.
Mas, ini sekarang kita bahas masalah nasional, Mas. Ya, indeks ekonomi ya, indeks ekonomi. Kalau ada satu program bawah sadar yang bisa dimiliki banyak orang, kira-kira menurut Mas Firman, program apa yang akan Mas Firman rubah? Sebetulnya yang kita rubah adalah suka uang tadi, Mas. Karena suka uang, ya, oke, siap. Karena pendidikan kita itu dari kecil itu seolah tabu nyebut kata uang. Iya. Jadi pendidikan kita di sebagian besar sekolah ya, artinya sekolah-sekolah sebagian besar umum ya itu tabu nyebut kata uang. Yes. Kalau nggak suka uang, tentu tidak akan ngarahin tentang peluang uang dan dapat uang sebagainya. Makanya harusnya di sekolah dari kecil sudah mengajarkan untuk suka sama uang. Suka sama uang. Ya, dengan cara yang enak dengan cara yang enak. Betul. Ya, dan itu tentu juga dengan cara yang tidak melanggar apapun. Betul, suka uang. Oke. Suka uang. Jadi itu adalah satu pesan yang Mas Firman kepada semua masyarakat Indonesia. Iya sih. Ganti dulu tuh. Suka uang, baru nanti bisa merubah ekonominya semuanya. Ya. Dan berarti kondisi ini tergantung sama nasibnya dia, karena dia punya pengalaman masa lalu. Kalau kamu dari orang miskin ya kamu nggak punya data suka uang, kamu orang kaya punya data suka uang. Nah, ini apakah memang nasib ini dipengaruhi oleh keadaannya dia atau memang program yang sudah tersimpan di pikirannya bawah sadarnya orang Indonesia? Program di pikiran bawah sadarnya orang Indonesia. Program-programnya, Mas ya. Keadaannya nggak perlu tahu keadaannya. Kalau dia programnya benar aja. Iya, kalau programnya benar pasti hidupnya benar. Kalau programnya tidak enak pasti tidak enak. Oke, siap. Terakhir, Mas, satu pesan yang Mas Firman mau sampaikan kepada audiens kita tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Oke, yang sering saya katakan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita dilengkapi dengan pikiran. Itu sudah dikasih oleh Tuhan. Artinya apa? Itu sebuah fitur, sebuah alat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan itu. Oke. Kalau itu tidak digunakan, berarti kita sedang menyanyiakan yang Tuhan berikan. Mubazir gitu ya. Kembali lagi masih nyambung. Bahasa lainnya itu juga masuk ingkar nikmat sebetulnya. Tidak mensyukur, kufur nikmat gitu ya. Tidak memaksimalkan yang sudah Tuhan kasih di situ. Siap. Oke, Mas Firman, terima kasih banyak, Mas Firman. Hari ini sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa videonya bermanfaat, jangan lupa di-save dulu ya. Terus di-share supaya teman-temannya tahu bahwa bisa dirubah, ada kans buat menjadi sukses. Dan jangan lupa subscribe sama like. Terima kasih. Di Indonesia, 98,9% tabungannya berisi di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hanya 1,1% yang punya saldo tabungan di atas 100 juta rupiah. Berarti yang kaya hanya sedikit. Permasalahannya adalah di pikiran banyak orang, di mindset banyak orang. Dari kecil terbiasa untuk belajar, bekerja, dan bekerja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang kaya. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk mengenali program yang mana yang salah di kepala Anda, apakah Anda termasuk orang yang takut sama uang ataukah suka sama uang, dan Anda belajar bagaimana merubahnya. Ikuti kelas AMC dan temukan kesalahan besar di hidup Anda agar Anda bisa berpindah dari golongan yang banyak tadi ke golongan yang sedikit, golongan yang 1,1%. Temukan jawabannya di kelas AMC.